Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Tadi specimen yang kami sudah tunjukkan kepada ahli ya. Bagaimana bisa mendeteksi dengan metode yang saudara itu ya, dengan metode itu yang tadi LNB tadi, binary pattern tadi ya, bisa menemukan adanya manipulasi digital pada spesimen itu. Apa aja yang bisa ditemukan dengan metode itu? Saya tidak mempelajari manipulasi digital yang ada atau tidak. Ya. Yang pasti itu. Ya. Objek dari kajian saya itu cuma dua. Ya. Dan yang terutama adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi. Oke. Baru kemudian ijazah yang ditunjukkan, ijazah dari Pak Jokowi yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta di UGM maupun yang di-upload oleh saudara Dian Sandi di akun Twitternya. Jadi sebagai penelitian utama dan terutama yaitu lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi. Bisa saya jalankan ini kan? Ya, mulai dari itu dulu nggak apa-apa. Ini juga bagian dari pattern recognition dan juga bagian dari digital image processing. Jadi data ujinya adalah bukan data uji dari medsos, tetapi saya dan Pak Roy Suryo pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 itu di UGM, Fakultas Kehutanan UGM, kami memfoto terutama kamera dari Pak Roy Suryo yang resolusi tinggi. Jadi kami mendapatkan sumber primer dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari skripsi Pak Joko Widodo. Nah, ini programnya saya buat sendiri karena memang saya software developer. Nah, inilah citra digital dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari Pak Joko Widodo. Nah, setelah lembaran ini itu tidak ada tanda tangan penguji, tidak ada, satupun tidak ada tanda tangan penguji. Menurut keterangan dari penjelasan dari pihak UGM bahwa ini adalah hasil dari hand press atau letter press yang ditekan, fontnya, hurufnya ditata satu-satu baru ditekan. Cuma banyak kejanggalan di sini. Bagaimana mungkin ya ini merupakan produk dari hand press atau letter press yang ditata sama sekali satu persatu, tetapi tata letaknya itu benar-benar tersentralisasi dengan sempurna. Jarak antar huruf maupun jarak antar kata itu sedemikian dinamis yang menampakkan ciri-ciri bahwa ini adalah produk Word document, produk dari komputer yang tahun 85 ya. Setelah saya lakukan analisa itu belum ada font Times New Roman di dalam text editor pada dua sistem operasi yang berlaku saat itu, yaitu sistem operasi DOS, disk operating system, maupun Apple Macintosh. Jadi tidak ada. Jadi penjelasan bahwa dari UGM maupun dari Dirtividu selanjutnya yang mengatakan bahwa Dirtividu mengatakan setelah diraba, dirasakan, terasa ada cekungan, lalu disimpulkan itu adalah produk dari hand press atau letter press. Padahal untuk menciptakan efek cekungan, printer juga bisa, yang dikenal dengan digital embossing. Nah, saya kemudian upload
di sisi sebelah kanan itu adalah tulisan yang informasinya sama dengan yang di kiri, tetapi ini saya rekonstruksi tahun 2025 dengan pola rata sempurna, jarak antar huruf, jarak antar kata, dan tinggi antar baris itu sangat konsisten yang menandakan ciri yang merupakan Word document. Kalau kita perhatikan sekilas, itu memang orang pasti secara awam menyimpulkan itu adalah keduanya adalah hasil Word document yang menyangkal kesimpulan dari individu yang hanya menggunakan indera peraba maupun perasa mengatakan itu impress. Tetapi secara digital forensik berbasis pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing, kita bisa lakukan misalnya pencocokan dengan overlay, ya. Kita lakukan di sini, kita plot ketika program berjalan, misalnya kata skripsi, nah ini ya, dari dokumen yang dari foto dari yang diambil oleh Pak Suryo, dan ini yang saya rekonstruksi menggunakan digital document atau Microsoft Word. Nah ini untuk menjadi fokus, ya, ROI. Nah ini dia. Nah lalu kita lakukan pencocokan dengan menindih berdasarkan titik-titik kunci yang didapatkan melalui ilmu digital image processing. Nah, lalu kita lakukan auto align menggunakan algoritma shift scale invariant Fourier transform. Ya, dari situ didapatkan 27 titik kunci yang sesuai. Ini hasil tindihnya, inilah dia. Kenapa dia ini bergeser sedikit? Karena Pak Roy Suryo memotonya tentu ada kemiringan. Kalau kami dapatkan data langsung dari scan, saya kira ini akan lebih sesuai. S-nya itu tidak bergeser, karena mungkin Pak Roy memotonya pakai angle. Nah, di sini kita kuantifikasi. Itu hasil kecocokannya itu sudah terlalu sempurna untuk dua benda yang tidak sama. Di sini kecocokannya 89,92%. Oleh karena itu kita, kalau di dalam ilmu informatika atau paper atau jurnal yang mulia, 70% pun sudah dikatakan sangat baik dalam keidentikan. Terus kita jalan lagi. Kita uji huruf yang lain misalnya atau kata yang lain. Dengan apa yang saya rekonstruksi. Nah, misalnya kita lakukan misalnya gajah yang ada di sini dengan yang saya rekonstruksi. Kita perbesar untuk kita analisa, dan yang di sini juga kita ambil yang gajah. Memang sekilas identik, tetapi sebagai peneliti kita tidak bisa mengandalkan pengamatan visual yang sering bias. Lalu kita lakukan penjajaran dengan sebuah algoritma yang dinamakan shift, baru kita lihat overlay-nya. Nih, itu hampir sempurna menindih. Artinya apa? Kok bisa sesuatu yang diklaim produk dari handpress ataupun letterpress yang ditata hurufnya satu-satu, tetapi kok bisa
menindih hampir sempurna dengan hasil dokumen. Tentu saya sebagai peneliti tidak terima, makanya saya lakukan ini. Nah, ini 79%, jauh di atas 70%. Meskipun secara visual memang cara angka huruf itu nyaris sempurna, tetapi karena ada pergeseran sedikit, karena ada error. Errornya dari mana? Karena Pak Rosujo memotonya belum tentu tegak lurus terhadap objek yang difoto, tegak lurus sempurna. Tapi kalau kami dikasih data yang sempurna dari